Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Teman-teman mungkin pernah mengalami kejadian motret dengan kondisi di mana warna di lokasi pemotretan itu tidak mendukung. Misalnya dominan biru atau hijau atau kuning. Itu sudah pasti berpengaruh pada hasil foto kita. Apalagi bila kita tidak mengeset white balance pada kamera kita untuk mengcounter warna yang dominan tadi. Foto yang kita hasilkan akan terpengaruh oleh warna yang dominan tadi atau istilahnya color cache atau warna yang lari dari aslinya. Nah, di video kali ini kita bukan membahas tentang bagaimana men-setting white balance pada kamera apabila menemui kondisi warna dominan seperti kasus yang saya sebut tadi ya teman-teman. Itu nanti kita bahas di video berikut. Kali ini kita akan membahas tips atau trik tentang bagaimana memperbaiki color cache atau white balance pada hasil karya foto kita yang sudah kita buat dengan satu langkah mudah. Sebelum memulai, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa itu white balance? White balance adalah kondisi di mana warna itu dalam posisi yang netral antara merah dan biru. Dalam satuan suhu atau temperatur atau yang lebih dikenal dengan istilah Kelvin, itu disimbolkan dengan warna merah dan warna biru. Merah itu artinya nilai Kelvin itu rendah dan biru itu sebaliknya. Nah, white balance itu adalah posisi di tengah-tengah antara biru dan merah teman-teman. Apabila posisi white balance itu tidak di tengah-tengah, maka kecenderungan foto kita akan dominan berwarna merah atau kuning bila nilai Kelvinnya rendah, dan akan cenderung biru bila nilai Kelvinnya tinggi. Jadi singkatnya adalah white balance itu adalah fungsi pada alat yang kita pakai, entah itu di kamera atau di software pengolah gambar, yang membuat warna yang seharusnya putih menjadi putih. Teman-teman agak bingung ya dengan penjelasannya. Tapi gini teman-teman, gak usah bingung. Tadi kan saya udah janjiin bahwa saya akan ngasih tips dengan satu langkah mudah. Gimana caranya untuk memperbaiki foto kita yang sudah terlanjur color cache. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai 4 sampel gambar ya, yang kesemuanya itu adalah hasil karya saya di tahun-tahun pertama kali saya motret. Jadi memang belum sangat ya worth it lah begitu untuk dipamer, dan itu mempunyai banyak color cache. Saya ambil beberapa di sini yang mewakili beberapa kasus. Nah, kasus yang pertama kita buka ya. Nah, ini foto saya ambil di Majene kalau tidak salah ingat, tahun 2014. Ini warna yang ada seharusnya tidak seperti gini yang saya ingat ya. Tapi karena namanya pemula, suka dengan bereksperimen warna, nah hasilnya foto seperti ini yang tercipta. Nah, gimana nih membetulkannya? Sebenarnya sangat mudah teman-teman, hanya dengan menggunakan yang namanya filter ini teman-teman, camera raw filter. Kita bisa mengeliminasi color cache-nya. Sebelumnya saya duplikat dulu ya teman-teman. Tekan Command J atau Ctrl J supaya kita punya backup ya. Selanjutnya saya masuk di filter, kemudian masuk di kamera raw. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Photoshop versi bukan 2020, kamera raw-nya simbolnya ada di atas sini. Untuk yang 2020 sudah seperti di sebelah sini ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya sama aja, masuk di yang namanya eyedrop tool, white balance tool ya. Itu kita klik di sini. Kemudian langkah berikutnya kita cari warna yang seharusnya warna putih pada gambar kita. Nah, teman-teman pasti ingat, karena foto sendiri kan pasti tahu di mana posisi warna putih pada foto teman-teman itu. Nah, di foto ini saya ingatnya
kayu ini yang di bawah sangkur yang ini adalah warna putih. Saya tinggal ngeklik di sini teman-teman, dan hasilnya seperti gini. Dan inilah sebenarnya warnanya, gitu teman-teman. Jadi sangat mudah kan? Nah, apabila kita hendak mengadjust beberapa elemen, ya kita tinggal sesuaiin. Misalnya exposure-nya kita turunin atau kita naikin. Nah, kemudian kontras kita tambah dikit, highlight kita turunkan, kemudian shadow kita naikin dikit, white-nya kita naikin dikit. Nah, itu selera ya teman-teman ya. Kita angkat sedikit vibrance-nya, hasilnya seperti gini. Nah, tinggal di oke teman-teman. Kita oke, maka hasilnya akan seperti gini. Ini before-nya, ini after-nya. Beda jauh ya. Padahal kita hanya menekan satu langkah mudah, satu kali klik, maka warnanya akan berubah dengan drastis. Color case-nya akan hilang. Gitu teman-teman. Ini contoh kasus pertama. Nah, kasus berikutnya, ini kan tadi warna putihnya terpengaruh ya teman-teman ya. Nah, di sampel yang kedua itu warna putihnya ada. Ini warna putihnya tetap ada. Tapi warna yang lain itu color case hijau. Ini pengaruh apa? Ya pengaruh itu tadi, pengaruh coba-coba. Pada saat kita masih belajar motret, masih senang warna yang acak-adut gitu. Nah, jadinya kayak gini nih. Foto ini saya ambil di Sinjai bersama dengan teman saya yang sangat-sangat humble, Mr. Irsan Mapangandro. Beliau ini ngambil gambar air terjun dan saya motret beliau maksudnya. Nah, dalam kasus ini gimana untuk supaya color case yang hijaunya ini tereliminasi? Di sini kita bukan ngambil warna putihnya ini teman-teman, tapi cari warna yang abu-abu. Kita kan tahu foto kita sendiri, makanya pasti tahu warna abu-abunya sebelah mana gitu. Nah, saya duplikasi dulu, Ctrl J atau Command J. Kemudian saya masuk ke filter lagi, kembali kayak tadi. Kemudian kamera rusak ulang. Kali ini tetap sama, saya ngambil di posisi ini white balance tool, saya klik, kemudian saya nyari yang warna abu-abu. Nah, yang saya ingat batu itu warna abu-abu teman-teman. Nah, saya tinggal ngeklik salah satu batu di sini. Taruhlah misalnya ini ya. Nah, teman-teman lihat nggak perubahan warna yang tereliminasi? Warna hijaunya memudar dan berganti dengan warna yang netral. Nah, untuk kasus seperti ini ya kita kembali mau di adjustment seperti apa itu tergantung selera teman-teman. Tapi saya anggap bahwa kasus seperti ini sudah terwakili dengan gambar ini. Saya oke ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat before after. Oke teman-teman, itu untuk yang kasus white-nya sempurna tapi ada warna-warna yang masuk yang lain. Nah, kasus yang ketiga, nah ini dia, white-nya nggak ada, white-nya sama sekali nggak ada di sini. Bingung kita kan? Nah, warnanya hijau nih. Foto ini saya ambil di Pangkep, dan foto ini sempat saya diskusikan sama salah satu master fotografinya Makassar, yaitu Om Muhammad Nur. Itu beliau yang pertama kali menyentil bahwa foto ini color case. Dan dengan pada saat itu ya saya ingatnya memang suasananya seperti gini gitu. Nah, saya agak sedikit berdebat dengan Om Nur, tapi ya saya tahu bahwa Om Nur itu tidak salah. Nah, yang terjadi di sini adalah apakah kita mau mengikuti warna yang ada pada saat itu dan menyerahkannya bulat-bulat ke pemirsa, ke penonton dengan warna seperti itu, atau kita mau memperbaikinya. Nah, dalam hal ini harusnya kita perbaiki ya, karena mata normal kan melihatnya terlalu hijau nih. Nah, itu kita bisa perbaiki dengan teknik yang tadi teman-teman.
Kita duplikasi lagi, Ctrl J atau Command J, lantas kita masuk ke filter seperti tadi, kemudian masuk di kamera raw, lalu kita kembali menggunakan alat ajaib kita yaitu white balance. Nah, di sini yang saya ingat lantainya itu harusnya warnanya putih atau sejenisnya gitu ya teman-teman. Nah, saya ngekliknya di lantai teman-teman supaya warna itu tereliminasi warna yang color case-nya. Kita coba ya, saya klik. Nah, ajaib kan teman-teman, color case-nya langsung hilang dan warnanya kembali normal. Nah, seperti ini yang Om Nur waktu itu seharusnya seperti gini katanya warnanya gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau mengejas warnanya, mau naikkan atau turunkan kontrasnya, itu selera lagi teman-teman ya. Intinya kasus kita sudah apa istilahnya, case close kalau yang untuk versi ini, karena sudah tereliminasi warna color case nya. Saya tekan OK ya. Nah, kita lihat before after. Nah, itu dia tadi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pencinta portrait atau motret orang, kan kadang-kadang tetap sama tuh, kita motret suasana lampunya warnanya agak hijau atau agak kuning atau agak biru, gimana tuh, pasti hasilnya akan berpengaruh ke foto kita. Nah, di kasus keempat ini saya akan tunjukin hal yang sama. Ini saya motretnya tahun 2012, sama sekali belum tahu kalau ini color case, dan dengan bangganya memamerkan foto ini pada tahun itu. Ya, namanya belajar kan teman-teman. Nah, gimana nih supaya kasus ini kita bisa selesaikan dengan menghilangkan color case-nya ini? Caranya sama, kita duplikasi dulu, tekan Ctrl J, saya belum menseleksi teman-teman, Ctrl J atau Command J, kemudian kita masuk di filter, lalu kembali ke kamera raw. Intinya sama, kamera raw, dan toolsnya yaitu white balance tool. Jadi kita klik kembali ini teman-teman. Nah, di sini kita bukan mencari sesuatu yang ini kan kulitnya kuning nih teman-teman, jadi kalau kita klik di sini bakal salah. Nah, kita klik dulu yang seharusnya berwarna putih. Di mana itu? Di mata. Di mata kan putih tuh teman-teman. Kita gedein dulu ya. Sorry, ini nggak bisa digedein kalau dalam kondisi white balance tool aktif. Saya langsung klik aja teman-teman. Nah, teman-teman lihat perubahannya. Saya kembali dulu ke sini dulu, kemudian ke sini. Oke, kita bisa gedein, klik kanan, kemudian saya zoom 25%. Sorry. Nah, ini teman-teman. Jadi before-nya itu seperti gini, agak kuning, dan after-nya setelah kita rubah seperti gini. Nah, untuk supaya lebih sempurna, teman-teman bisa kembali menseleksi ini apa namanya, memberi warna, merubah warnanya, ambil ini white color balance, kemudian kita ngeklik misalnya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman menganggap ini masih terlalu kuning, kita coba klik di sini. Nah, dia akan seperti gini teman-teman, gitu. Dia lebih putih dan kuningnya lebih hilang. Kita tekan OK. Nah, ini before-nya, ini after-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin sempurna, teman-teman bisa bermain di masking. Jadi nanti tinggal di masking area yang hendak dibuat warnanya itu kembali normal, gitu teman-teman. Jadi keempat ini sudah mewakili daripada kasus-kasus yang biasa kita temuin, gitu teman-teman. Saya harap trik ini berguna untuk teman-teman ya. Gimana teman-teman?
Mudah kan caranya? Kalau video tadi berguna, silahkan teman-teman menekan tombol like dan memberikan komen. Kemudian, meng-share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan menekan tombol subscribe dan sekaligus membunyikan loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.